Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Firmansyah, biasa dipanggil Hafiz. Saya dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025 dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara mendownload dan menginstal Python, lalu mengecek versi Python yang kita gunakan. Setelah itu dilanjut dengan menginstal text editor yang kita gunakan untuk membuat program Python seperti VSCode, terus PyCharm, terus ada Windsurf dan juga Cursor. Oke. Nah, untuk pertemuan kemarin kan kita sudah membuat program menggunakan web scratch, yaitu bersifat teks block programming dan menggunakan Replit, yaitu text programming, tapi itu masih online. Nah, sekarang kita bisa menggunakan text editor seperti VSCode, PyCharm dan yang lain-lain untuk membuat program Python kita. Oke, jadi langsung saja kita akan menginstal dan mendownload beberapa text editor yang kita gunakan. Untuk langkah pertama, kita akan mendownload Python-nya itu sendiri ke laptop kita. Nah, Python yang saya gunakan yaitu versi 3.11.10. Kenapa saya menggunakan versi ini? Karena versi ini lebih cenderung stabil ya, walaupun sudah cukup lama, yaitu 2024, dan ini juga kompatibel dengan Windows, Mac, dan Linux ya. Untuk saya sendiri menggunakan laptop Windows, maka saya akan mendownload yang versi Windows-nya. Langsung saja kita akan ketik di sini, yaitu Windows. Nah, di sini juga ada beberapa versi Python yang mungkin cukup banyak, dan ini saya pastikan ini kompatibel ya. Tapi sebelum untuk mendownload, kalian cek dulu apakah kompatibel dengan laptop kalian. Nah, tadi saya akan menginstal versi 3.11.10. maka saya akan cari ini 3.11.6, 3.12.2, 3.11.7. saya akan cari sebentar. Nah, karena untuk versi 3.11.10 itu sekarang diubah menjadi versi 3.12.3, maka saya akan mendownload versi yang ini terlebih dahulu. Langsung saja kalian bisa memilih sesuai laptop kalian ya. Karena saya menggunakan Windows dengan tipe 64 bit, saya akan mendownload yang 64 bit. Kita tunggu saja. Nah, langsung saja kalian ketik save ini untuk kalian klik save ini untuk mendownload. Nah, sebentar. Oke. Karena saya sudah pernah mendownload Python, jadi mungkin saya akan langsung saja untuk menyampaikan bagaimana cara menginstalnya. Yang pertama yaitu kalian masuk dulu ke file download Python kalian. Kalau saya di file download, di folder download. Nah, di sini ada file Python saya. Langkahnya adalah kalian klik kanan aja, lalu kalian run as administrator. Nah, karena di sini saya juga sudah pernah untuk menginstal dan memasang Python di laptop saya, jadi untuk kalian yang belum menginstal, kalian tinggal klik next aja, nanti tinggal next sampai selesai, dan
maka Python akan terinstall pada laptop kalian. Nah, karena saya sudah menginstal di sini, saya akan close. Oke, untuk selanjutnya kita akan mendownload dulu VS Code untuk laptop kita ya. Nah, pertama kalian masuk dulu ke web VS Code-nya, yaitu kalian bisa ketikkan di sini yaitu Visual Studio Code ya, atau kalian bisa VS Code download. Nah, seperti itu. Oke, kalian di sini akan ada tampilan untuk Windows, Linux, dan macOS. Kalian bisa menggunakan Windows untuk laptop kalian yang menggunakan OS Windows, atau kalian yang menggunakan Linux kan juga bisa mendownload versi Linux-nya, dan juga untuk macOS-nya. Karena saya Windows, saya akan download versi Windows-nya. Bagaimana caranya? Kalian tinggal klik di sini Windows. Nah, nanti akan langsung dipindahkan ke sini. Nah, kalian tinggal klik aja save untuk mendownload, maka akan disini akan terdownload. Tapi karena saya sudah pernah mendownload, jadi ya langsung saja saya menyampaikan bagaimana cara menginstal Visual Studio Code-nya. Nah, pertama kalian klik saja di sini VS Code-nya, yaitu kalian klik kanan atau klik kali juga bisa, biar cepat. Tunggu sebentar, nanti akan muncul seperti tadi penginstalan wizard ya. Kalian tunggu saja. Saya close saja ini Python-nya karena saya sudah mendownload, dan juga mungkin ini ya. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, akan seperti ini tampilan untuk awal mula menginstal Visual Studio Code ya. Kalian tinggal I accept the agreement, lalu next ya, ini create a desktop icon, oke aja ya. Kan bisa, ini optional sih kan, untuk mau di checklist ya seperti semua aja gak apa-apa, tinggal next. Nah, karena saya sudah pernah menginstal, jadi ya saya hapus saja. Tunggu saja. Nah, jika kalian belum pernah menginstal Visual Studio Code, kalian langsung saja untuk klik next saja nanti ya, yang tadi. Ya, karena saya sudah pernah untuk menginstal ya, saya tinggal klik aja. Nah, seperti tadi ya, kalian tinggal next saja sampai masuk ke penginstalan sudah selesai untuk Visual Studio-nya. Nanti akan seperti ini untuk Visual Studio Code-nya. Langsung saja saya akan mungkin mencoba masuk ke Visual Studio Code-nya. Tunggu saja. Nah, kalau saya sendiri lebih suka menggunakan Visual Studio karena dia bisa menggunakan bahasa pemrograman lain seperti C++, seperti Python juga bisa, JavaScript, HTML, dan masih lain-lain, dan juga cukup ringan untuk menggunakan Visual Studio. Nah, ini adalah tampilan awal Visual Studio Code-nya. Sebenarnya awalnya mungkin kalian akan seperti ini, belum ada ini. Nah, untuk mau menambahkan program kalian tinggal show file
Atau sebelum untuk menambahkan program kalian harus memasang extension terlebih dahulu atau environment bahasa pemrograman kalian. Nah, bagaimana caranya? Kalian cukup masuk ke sini extension, kalian cari aja. Nah, ini extension. Nah, di sini kalian bisa mencari bahasa pemrograman, terus ada compiler juga, ada environment juga, debugger juga. Nanti kalian bisa langsung saja cari, karena kali ini kita akan menggunakan Python. Nah, kita akan menginstal beberapa environment dan extension berbasis Python ya. Kalian tinggal ketik saja di sini Python, cukup gampang, tinggal tunggu. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Kalian bisa langsung saja install yang dari Microsoftnya. Saran saya, kalian bisa langsung saja untuk menginstal yang versi Microsoftnya yang ada centang birunya ini, karena ini lebih official dari Microsoftnya dan juga lebih aman untuk menggunakannya. Jadi langsung saja kalian bisa klik di sini, kalian di sini akan ada install, kalian install saja di sini. Install, terus ini juga diinstal, terus juga pilih sini juga installin juga Python environment, kalian install semua seperti itu. Nah, kenapa kita harus menginstal extension ya? Karena nanti jika kalian tidak menginstal extensionnya, nanti akan susah untuk membuat programnya ya. Jadi ya seperti itu. Kalian juga harus menginstal environment bahasa pemrograman yang kalian akan gunakan. Oke, karena saya sudah menginstal juga. Nah, sekarang kita akan mencoba memprogram menggunakan VS Code dan juga Python. Nah, sebelum itu kalian juga bisa menggunakan Copilot di VS Code kalian. Untuk cara memasangnya kan tinggal cari aja Copilot. Nah, ini ada GitHub Copilot. Ada yang dari GitHub-nya langsung, ada yang dari ya Microsoft-nya kan bebas mau install yang mana. Di sini saya akan install yang mungkin paling banyak. Nah, ini dia ada 62 juta penginstal. Kalian tinggal install aja. Ini install semua juga mana aja. Nah, apa sih fungsi GitHub Copilot ini? Nantinya GitHub Copilot ini akan dimudahkan untuk memprogram, istilahnya seperti AI pembantu kalian untuk membuat program, bisa untuk mengkoreksi, untuk membenarkan program, dan juga untuk mendebug atau men-troubleshooting program kalian. Jadi seperti itu. Oke ya. Selanjutnya kita akan menginstal PyCharm. Nah, untuk caranya sendiri kalian ketik dulu PyCharm ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, nanti akan ada web, ada dari Softonic, ada juga yang dari JetBrains. Nah, untuk mendownloadnya kalian bisa lewat PyCharm ini ya, dari web official dari PyCharm, yaitu JetBrains. Nah, nanti akan seperti ini. Kalian tinggal klik download di sini. Di sini kalian juga bisa mengganti file ekstensi dari
software dari PyCharm-nya, yaitu ada exe atau exe ARM64 ya. Kita pakai exe Windows saja, langsung saja kita download. Nah, tunggu sebentar, nanti akan langsung muncul di sekitar sini. Nah, karena saya sudah pernah menginstal PyCharm, langsung saja nanti saya akan sampaikan bagaimana cara untuk memasang ke Windows kalian. Nah, untuk caranya sendiri, kalian tinggal klik ke file downloadan PyCharm kalian. Di sini saya simpan di saya. Di sini, maaf. Nah, ini dia filenya. Saya sudah pernah mendownload. Kita tinggal install saja, klik 2 kali, lalu tunggu sebentar, maka akan memasang sendiri nanti. Tinggal tunggu saja sampai verifying installernya selesai. Kita tunggu saja. Nah, untuk PyCharm sendiri ini kalian tidak perlu untuk menginstal library-nya atau ekstensinya. Kalian tinggal pasang text editornya, maka nanti sudah ada ekstensinya. Karena Python itu menggunakan interpreter, jadi dia nggak perlu pakai compiler ya. Nah, di sini sudah ada pop-up, current version of PyCharm is already installed, do you wish to continue? Nah, karena saya sudah pernah menginstal, nanti seperti halnya menginstal software, untuk menginstal PyCharm sendiri ini cukup mudah. Kalian tinggal next saja. Karena saya sudah pernah menginstal, jadi saya close. Nah, langsung saja nanti kita masuk ke PyCharm-nya. Tinggal klik sini. Nah, untuk apa perbedaan dari PyCharm dengan VS Code atau Visual Studio Code? Nah, untuk menurut saya sendiri, Visual Studio Code itu lebih banyak, text editor yang lebih open, atau bahasanya itu lebih banyak bahasa. Jadi kalian bisa memprogram selain Python di Visual Studio. Nah, kalau PyCharm sendiri itu dia terfokuskan ke bahasa pemrograman PyCharm atau Python. Jadi seperti itu. Mungkin saya akan pause nanti karena ini terlalu lama, karena laptop saya cukup tua. Saya akan tampilkan ketika sudah masuk ke tampilan PyCharm-nya. Nah, di sini ada Nah, kebetulan
pas banget timingnya. Jadi untuk PyCharm itu dia punya lisensi ya. Jadi jika kalian mendownloadnya di web official dari PyCharm, dia akan memberikan trial ya, mungkin sekitar 1 bulan atau beberapa bulan gitu. Nah, untuk kondisi saya ini trialnya sudah habis dan sudah expired, jadi kalian harus memasukkan lisensi untuk melanjutkan menggunakan PyCharm sendiri. Jadi ya, sayangnya saya belum bisa menampilkan untuk cara program menggunakan PyCharm ya, karena saya tidak punya lisensinya. Tapi kalian nanti bisa membeli lisensinya dan memprogram program Python kalian di PyCharm. Cukup mudah, simple, dan aman. Oke, kita lanjut saja ke bahasa pemrogram. Kita lanjut saja ke text editor selanjutnya. Nah, baik. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana cara untuk mengecek versi Python kita dan memasang library di Visual Studio Code. Nah, langsung saja kita akan masuk ke Visual Studio Code-nya. Kalian tinggal klik 2 kali. Nah, untuk apa sih kita mengecek versi Python kita? Nah, kita harus mengecek versi Python kita karena untuk memasang sebuah library kita harus menentukan library mana yang cocok dengan versi Python kita. Nah, jika kalian asal memasang library namun kalian nggak tahu kalian pakai Python versi berapa, mungkin itu bisa saja, cuma nanti akan terdapat kurang, bisa jadi nanti akan terdapat ketidak kompatibelan ya. Nah, makanya kita harus mengecek versi Python kita agar nantinya kalian bisa memilih atau memasang library yang cocok dengan versi Python kalian. Nah, untuk caranya sendiri bagaimana? Nah, kita akan menggunakan sebentar, saya akan menampilkan bagaimana cara mengecek di Visual Studio Code. Nah, jadi caranya bagaimana cara untuk mengecek versi Python kalian di Visual Studio Code? Kalian tinggal klik di terminalnya Python main atau apa, Python main version ya. Jadi kalian tinggal cek seperti itu aja. Oke, saya akan langsung mencontohkan saja biar cepat. Ini misalnya di sini saya punya, oke, mungkin kita akan buat file baru saja. Nah, sebenarnya kita harus save dulu ya, untuk agar bisa nanti kita save di Python mana, di sini. Ini kita akan tulis cek versi Python. Nah, jadi kalian untuk mengecek versi Python kalian tinggal klik di terminalnya, lalu klik Python spasi main version ya. Kita akan coba bebas dulu saja sampai terminalnya muncul, misalkan print test versi.
kita jalankan. Nah, di sini sudah muncul terminalnya. Kita tunggu sebentar karena laptop saya cukup lemot ya. Kalian klik saja Python. Sebentar ya, karena cukup lemot laptop saya. Kita tunggu saja. Aduh. Kita ketik saja di sini Python. Mohon dimaklumi ya karena laptop saya cukup tua. Kita tunggu sebentar. Kita use terminal saja biar cepat. Nah, kita harus saja Python minus version. Nah, di sini sudah muncul Python yang saya gunakan itu versi 3.10.11. Nah, kenapa? Kan tadi kan saya menginstalnya di versi 3.12.3 kan. Sedangkan di sini saya menggunakan versi 3.10.11 karena sebenarnya kalian bisa menggunakan dua versi Python yang berbeda. Maksudnya kalian bisa mengganti versi Python kalian sesuai keinginan kalian. Nah, karena saya sudah menggunakan versi 3.10.11 ya, saya akan menggunakan versi yang ini. Nah, lalu bagaimana cara untuk memasang sebuah library? Sebenarnya cukup mudah. Kalian tinggal, saya akan menyampaikan ya. Saya akan nih cek memasang library Python di Visual Studio Code. Nah, di sini kalian tinggal tulis pip install ya, cukup mudah. Cukup mudah kan? Oke, saya akan langsung saja menampilkan. Di sini kita akan pip install misalkan numpy. Kita tunggu. Bentar, saya akan cek apakah benar. Oh, ternyata di sini saya salah menulis, harusnya L-nya 2. Tapi tidak apa-apa. Kita akan tunggu sebentar. Pip. Nah, di sini kan kita bisa lihat di sini saya salah menulis install numpy. Kita enter. Nah, kalian bisa lihat di sini library-nya sedang di-download. Yaitu kita akan download library numpy ya.
Cukup mudah kan? Nah, di sini nanti akan otomatis terpasang ya. Nah, installing collected package NumPy. Maka sekarang kita sudah bisa menggunakan NumPy pada pemrograman kita. Jadi seperti itu ya. Cara untuk mengecek versi dan memasang library di Visual Studio Code. Selanjutnya kita akan menginstal text editor. Selanjutnya kita akan menginstal text editor yang bernama Windsurf. Nah, Windsurf ini dia adalah text editor yang di dalamnya itu ada AI assistant ya, atau AI coding assistant. Ini cukup atau bahkan sangat memudahkan bagi kita yang sedang belajar pemrograman dengan bantuan AI. Jadi kita belajar tidak terlalu susah karena sudah dibantu dengan AI. Nah, untuk penginstalannya, jadi kalian ketik di pencarian kalian Windsurf, lalu kalian klik yang paling atas. Nah, di sini kalian tinggal klik di sini download the Windsurf editor. Kalian klik, nanti akan muncul. Sebentar. Nah, kita download yang for Windows. Kita tunggu. Kita karena laptop saya pakai yang X64, kita akan download yang X64. Oke, kalian tinggal save saja. Nah, saya sudah pernah download Windsurf ya, jadi kalian tinggal ini, karena saya sudah pernah download Windsurf, langsung saja saya akan menampilkan bagaimana cara untuk memasangnya ya. Di sini di file download, karena saya menyimpannya di sini. Nah, ini kalian klik 2 kali, maka tunggu sebentar. Nah, nanti seperti ini, kalian tinggal I accept, dan next, terus simpan di partisi yang kalian inginkan ya. Karena saya sudah pernah menginstal, jadi saya akan exit. Saya akan membagikan tampilan Windsurf seperti apa. Nah, jadi logonya seperti ini ya, logo shortcutnya berbentuk W, yaitu Windsurf. Nah, dan jujur saja saya baru kali ini menggunakan Windsurf. Nanti saya akan menampilkan bagaimana ya, seperti apa text editor Windsurf. Kita tunggu ya, sebentar, masih loading. Nah, sudah mulai masuk. Nanti pertama kali kalian akan disambut dengan welcome to Windsurf. Enter flow state. Get started. Nah, di sini sudah ada flow setup ya. Kalian bisa menggunakan key binding dari Visual Studio Code atau Vim ya. Nah, untuk Vim ini biasanya untuk kalian yang menggunakan OS
Linux ya, karena di sini saya sudah terbiasa menggunakan Visual Studio Code. Saya akan pakai yang Visual Studio Code, dan ini juga Visual Studio Code. Klik next. Nah, di sini ada beberapa tema editor. Jika kalian orangnya betah dengan tema white, kalian bisa menggunakan yang white. Tapi karena saya terbiasa dengan dark theme, saya akan menggunakan dark. Oke, kalian tinggal next saja. Nah, nanti kalian akan disuruh sign up atau login. Di sini kan sign up today for free feature access with a free pro trial. Jadi untuk pertama kali kalian akan mendapatkan full fitur menggunakan free pro trial ya. Jadi walaupun trial, kalian bisa menggunakan full fitur dari Windsurf dengan hanya sign up ya. Oke, saya akan menyampaikan untuk sign up ya. Di sini sepertinya nanti akan masuk ke browser untuk sign up-nya. Nah, jika kalian ingin sign up, kalian tinggal mengikuti rangkaian sign up-nya ya. Jadi seperti itu. Nanti setelah kalian sign up, kalian akan mendapatkan full fitur menggunakan free pro trial. Jadi seperti itu. Oke, kita akan lanjut saja ke selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan menginstal text editor yang lain, yaitu Cursor. Jadi apa bedanya Cursor dengan yang lain? Cursor ini juga hampir sama dengan Windsurf, yaitu dia memiliki AI assistant di text editornya. Jadi memudahkan untuk seorang pemula untuk mulai belajar pemrograman, karena ya dibantu dengan AI kita bisa belajar bagaimana cara memprogram yang benar dan tepat. Oke, kalian tinggal cari saja di sini Cursor di web official dari Cursor, yaitu cursor.com. Nah, di sini Cursor juga tersedia di macOS, di Windows, dan juga di Linux. Kita lihat yang versi Windowsnya. Di sini ada sistem, ada user. Kita lihat di versi yang di sini aja. Cukup mudah untuk mendownload ya. Nah, seperti ini kan tinggal download saja. Karena di sini saya juga sudah pernah mendownload Cursor ya di sini ya. Nah, saya akan langsung saja menyampaikan bagaimana cara menginstalnya. Jadi untuk menginstalnya, kalian tinggal masuk ke file explorer kalian. Nah, ini dan cari di mana kalian menyimpan file kursornya. Di sini saya di folder download. Nah, ini kalian tinggal klik 2 kali saja. Kita tunggu. Ini sama dengan software yang lain, yaitu menggunakan wizard. Jadi kalian tinggal
next, terus I accept the agreement, terus kalian simpan di partisi yang mana. Nah, karena saya juga sudah pernah memasang Windsurf ya, kursor, saya akan langsung saja menampilkan bagaimana tampilan dari kursor itu sendiri. Kita tunggu. Oke, karena di sini sedikit error, mungkin kita langsung saja lanjut ke penyampaian yang berikutnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.